minute, sir. Mustang, this is Big Top, bringing out the full pack. PHOE eta PHOE yang artinya halo Sobat Token, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ihau. Seperti biasa, sebelum menceritakan alur cerita film, saya akan membagi-bagikan token gratis kepada kalian dengan cara tulis di kolom komentar nomor token kalian. Nanti tim J2 akan mengisi token kalian secara acak. Tanpa bertele-tele lagi, langsung saja siapkan kopi hidung, bala-bala hanut dan bantal bulu kalian. Dan inilah alur cerita film Olympus Has Fallen tahun 2013. Diceritakan di awal film telah terjadi penyerangan di gedung pemerintahan Amerika, yaitu White House, ini dia bentuknya, dan Presiden Amerika Serikat yang diculik oleh mantan agen rahasia yang terjebak di dalamnya. Dengan tim keamanan nasional yang kewalahan, hanya ada seorang mantan pas pampres yang memiliki pengetahuan untuk menyelamatkan. Dalam aksi berdarah-darah, ia harus melawan teroris dan menghentikan bencana global. Siapakah pengkhianat di balik serangan ini? Langsung saja daripada bikin kalian semua penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan scene yang bertempat di Camp David, sebuah tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat dan keluarganya. Lalu di ring tinju terlihat Presiden Amerika yang bernama Benjamin Esser dan pengawal pribadinya yang bernama Mike Benning sedang berlatih. Mike Benning ternyata adalah mantan pasukan khusus Presiden Ranger Batalion Angkatan Darat yang kini bertugas sebagai kepala agen Secret Service atau komandan pas pampres kepresidenan yang pengawalannya mereka langsung dengan presiden. Mike mempunyai hubungan yang baik dan bersahabat dekat dengan presiden. Tak hanya dengan itu saja, Mike pun memiliki hubungan baik dengan anak-anak presiden yang bernama Connor dan istri presiden yang bernama Margaret Esser. Not supposed to hit the president. Yeah. Nah, small one. You suck worse. Come on. Pada malam harinya, presiden dan keluarganya akan menghadiri acara penggalangan dana. Sebelum berangkat, Mike meminta kepada Dave Forbes untuk menjaga Camp David selama mereka pergi dan meminta Diaz untuk satu mobil dengan presiden dan juga istrinya. Dan setelah itu semuanya pun berangkat. Let's go. Dalam perjalanan, presiden saling menukar kado kepada istrinya, yaitu Margaret, sebagai ucapan selamat Natal. Dikarenakan cuaca di luar sangat buruk, Mike meminta kepada timnya untuk selalu waspada dan menurunkan sedikit kecepatan mobilnya. Perjalanan ke tempat tujuan akan ditempuh dalam 22 menit. Selesai Mike memberikan informasi, tiba-tiba pohon besar jatuh di depan kendaraan rombongan presiden sehingga mobil mengalami kecelakaan dan tabrakan keras. Mike dan timnya pun segera turun untuk membantu presiden dan istrinya yang terluka dari dalam kendaraan mereka yang sebentar lagi akan terjatuh. Mike kesulitan untuk segera mengeluarkan presiden dan juga istrinya dikarenakan pintu mobil yang rusak dan juga tali seatbelt yang rusak. Sementara kondisi Margaret sangat terluka parah karena mengalami benturan yang keras. Mobil yang akan terjatuh dari atas jembatan itu membuat Mike tidak ada pilihan lain selain menyelamatkan presiden terlebih dahulu, dan setelah itu mobilnya pun terjatuh sehingga menewaskan ibu negara presiden yaitu Margaret dan dua orang pegawai lainnya di dalam mobil. Singkat cerita, 18 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Juli, di kota Washington DC, Mike tidak lagi bertugas sebagai pengawal Presiden Amerika Serikat.
Kini Mike bekerja di kantor Departemen Keuangan milik pemerintahan Amerika. Mike memiliki istri yang bernama Leah Benning yang bekerja di sebuah rumah sakit pemerintahan Amerika sebagai seorang perawat. Setelah berbincang bersama istrinya, Mike berangkat bekerja. Sebelum pergi ke kantornya, Mike menemui Lynn Jacobs, seorang kepala keamanan presiden. Belum sempat mengobrol dengan Lynn, mantan anggota tim Max datang menemuinya, yakni ada agen O'Neill, agen Roma, dan yang lainnya. Mereka menemui Mike karena sudah lama tidak bertemu setelah peristiwa kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Setelah mengobrol sebentar, agen Roma dan O'Neill segera pergi. Kepada Lynn, Mike mengungkapkan keinginannya untuk kembali bergabung dengan agen servis untuk mengawal presiden dan keluarganya. Namun Lynn mengatakan bahwa saat ini presiden belum menerima Mike untuk kembali ke kesatuan pengamanan. Setelah selesai bertemu dengan Mike, Lynn segera pergi ke kantornya, begitupun disusul oleh Mike yang bergegas pergi berangkat menuju ke kantornya. Scene kita diperlihatkan di dalam gedung putih Presiden Amerika Serikat yang sedang bersiap-siap untuk menemui para bawahannya untuk membahas kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan yang akan menemui Presiden Amerika di Gedung Putih. Suasana di dalam ruang rapat sangat tertutup. Juru bicara kepresidenan yakni Alan Trumbull meminta Presiden untuk menyetujui permintaan Perdana Menteri Korea Selatan untuk mengeluarkan pernyataan bersama. Meminta pihak Korea Utara untuk segera mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba rudal mereka. Tetapi Menteri Pertahanan yang bernama Ruth McMilla khawatir jika saran tersebut dapat memicu ketegangan antara Korea Utara dan juga Amerika. Wakil Presiden Charles Rodriguez sependapat dengan Menteri Pertahanan. Dikarenakan Perdana Menteri Korea Selatan sudah dalam perjalanan menuju Gedung Putih dan pertemuan mereka pun berakhir. Di jalan, iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Korea Selatan sedang bergerak menuju Gedung Putih sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Sementara itu, di sisi lain gedung, yakni di gedung Departemen Keuangan, Mike terlihat sibuk dengan pekerjaannya dan kantor Mike sendiri berdekatan dengan Gedung Putih. Di Teluk East Peak terlihat sebuah pesawat yang sedang menuju ke Washington dalam waktu 30 menit. Dan di luar, terlihat rombongan turis sedang berjalan ke arah Gedung Putih sambil memotret gambar di sekitar dan melihat kedatangan rombongan Perdana Menteri Korea Selatan. Perdana Menteri Korea Selatan yang sudah tiba di Gedung Putih disambut terlebih dahulu oleh agen Roma. Kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan didampingi oleh kepala keamanannya yang bernama Akang Yeong Sak. Alah, ini mah hese ngarannya, ini aja orangnya. Dalam pengawalan, Perdana Menteri Korea Selatan terlihat Dave Forbes yang sudah pensiun dari agen Secret Service atau pengawal presiden sebelumnya, kini bekerja di sektor swasta menjadi pegawai Perdana Menteri Korea Selatan. Di utara Virginia, sebuah pesawat militer Amerika sedang mengejar pesawat yang tanpa identitas. Pesawat tempur Amerika Serikat meminta agar pesawat itu segera keluar dari zona wilayah Amerika. Di dalam Gedung Putih, Presiden Amerika dan Perdana Menteri Korea Selatan sedang melakukan pertemuan membahas dan menentukan langkah untuk menghentikan aksi Korea Utara di perbatasan Korea Selatan. Kembali ke scene pesawat militer Amerika, tiba-tiba ada tembakan kejutan dari pesawat hantu dan sehingga pesawat Amerika itu terjatuh, tapi belum diketahui jelas apa yang sedang dilakukan oleh pesawat hantu ini di Washington. Di Gedung Putih, pertemuan Presiden dan Perdana Menteri Korea Selatan dikejutkan dengan adanya penyerangan udara
oleh pesawat hantu tersebut, yang membuat protokol keamanan Gedung Putih mengevakuasi mereka semua ke dalam bunker khusus di Gedung Putih. Terlihat pula, semua pasukan keamanan presiden pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan udara dari pesawat hantu tersebut. Beberapa sniper ditempatkan di sudut-sudut Gedung Putih, rudal otomatis dari gudang persenjataan keamanan dari Gedung Putih pun sudah diaktifkan. Seluruh orang yang berada di dalam Gedung Putih sudah dievakuasi keluar guna menghindari serangan musuh. Di scene berikutnya, di pangkalan udara Amerika Antus, terlihat pesawat tempur Amerika bergerak ke target sasaran. Begitupun dengan pihak kepolisian juga segera bergerak ke Gedung Putih dan pengawal kepresidenan serta pengawal Perdana Menteri Korea Selatan terus siaga di luar. Pesawat hantu yang sudah memasuki Gedung Putih segera melancarkan serangan-serangannya secara membabi buta ke arah warga sipil yang berada di luar rumah dan ke seluruh petugas keamanan Gedung Putih. Mike yang melihat di jendela ada kekacauan itu segera keluar dari kantornya untuk memberikan bantuan. Tak tinggal diam, rudal Gedung Putih segera membalas serangan ke target sasaran, namun pesawat hantu tersebut dengan cepat dapat menghindarinya dengan cara menghamburkan amunisi suar sehingga pesawat hantu itu pun membalas dengan menembakkan lagi senjatanya ke arah Gedung Putih dan sekitarnya sehingga dari aksi penyerangan ini membuat petugas Gedung Putih banyak yang tewas. Dengan kejinya penyerangan itu banyak petugas-petugas yang gugur dan mayatnya berserakan. Serangan pesawat hantu tersebut baru berakhir setelah pesawat militer udara Amerika Serikat menyerangnya dari arah belakang dan tiba-tiba pesawat hantu tersebut menabrak menara lalu terjatuh dan meledak. Sementara itu, di ruang bunker, Presiden menerima informasi dari agen Jones bahwa pesawat hantu tersebut sudah dilumpuhkan. Presiden pun meminta wakilnya untuk menghubungi Angkatan Udara dan juga FAA untuk mencari identitas pesawat hantu yang tiba-tiba menyerang mereka serta menghubungkannya ke Pentagon Keamanan Negara dan juga NSA. Sementara itu, di luar Gedung Putih, sebuah bus wisata tiba-tiba dan membuat semua turis yang berada di sana berlarian. Dalam rombongan turis yang sedang lari tersebut, Mike melihat beberapa orang yang mencurigakan dan dengan cepat mereka pun melakukan dan tanpa disangka ternyata sebagian dari turis tersebut adalah kelompok teroris yang sedang menyusup. Tak hanya itu, pengawal kepresidenan yang sedang berada di luar gedung mendapatkan serangan dari pengawal keamanan Perdana Menteri Korea Selatan yang ternyata pula mereka semua adalah dari teroris. Aksi penyerangan dan penembakan pun menghiasi pertempuran darat di depan Gedung Putih antara Pas Pampres melawan kelompok teroris. Di dalam ruang bunker, Presiden Amerika mendapat berita buruk dari agen O'Neill bahwa Gedung Putih sedang mendapatkan serangan darat dari kelompok teroris. Di luar gedung, aksi tembak pun masih terus berlangsung. Terlihat dua kendaraan truk dari pihak teroris sedang bergerak menuju ke Gedung Putih.
Dalam baku tembak tersebut, Mike yang ternyata diam-diam menyusup dari belakang menembaki kelompok teroris tersebut untuk membantu rekan-rekannya di Gedung Putih dan membunuh semua kelompok teroris yang dengan kejinya membantai semua petugas keamanan bahkan warga sipil. Di scene lain, tepatnya di Pentagon, di ruang darurat, seluruh petinggi keamanan negara Amerika Serikat berkumpul. Raymond Monroe selaku wakil kepala NSA memberitahu kepada staf kepala militer yakni Jenderal Craig bahwa teroris sudah masuk ke halaman Gedung Putih. Di beberapa sisi, bangunan Gedung Putih juga sudah banyak yang hancur setelah terkena ledakan dari kelompok teroris. Dari arah yang lain, pasukan armada angkatan darat sedang menuju ke Gedung Putih untuk memberikan bantuan. Scene kembali ke dalam bunker. Tiba-tiba, seluruh agen kepresidenan mendapatkan serangan dari pengawal keamanan Perdana Menteri Korea Selatan yang ternyata mereka juga bagian dari kelompok teroris yang sedang menyamar. Presiden dan seluruh jajarannya ditawan dalam bunker oleh teroris pimpinan Kang Yong-sok ini. Sementara scene di luar, truk teroris sudah tiba di Gedung Putih dan kelompok teroris ini semakin mendekat pintu Gedung Putih. Petugas Gedung Putih yang berjaga kewalahan menghadapi mereka semua. Mike pun tak mampu berbuat lebih untuk membantu rekan-rekannya. Kelompok teroris yang sudah siap dengan senjatanya dari dalam truk. Tiba-tiba mereka langsung menembak ke arah pintu masuk Gedung Putih sehingga membuat semua agen Secret Service tewas tertembak. Begitupun dengan pihak kepolisian yang baru saja tiba langsung menembaki truk teroris itu. Namun serangan balik ini membuat para polisi ini gugur dalam tugasnya. Setelah menyerang dengan tembakan, teroris ini juga menghancurkan pintu masuk Gedung Putih dengan RPG dan sehingga boom, pintu masuk pun seketika hancur. Dalam serangan tersebut, semua agen Secret Service mati tertembak dan hanya menyisakan Mike sendiri yang masih hidup. Dengan gugurnya semua agen Secret Service yang ada di depan, membuat kelompok teroris dengan mudah membawa peralatan senjata mereka ke dalam Gedung Putih. Dan sebagian dari mereka berpencar menyisir ke sisi ruang Gedung Putih untuk membunuh agen Secret Service yang masih hidup. Agen Roma dan timnya yang berada di pertahanan terakhir pun harus tewas dalam serangan teroris ini. Begitu juga di ruang kontrol keamanan, semua petugasnya pun harus mati di tangan teroris laknat ini. Sementara di Pentagon, mereka semua menerima informasi bahwa Gedung Putih telah jatuh dan dikuasai oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh Kang Yong-sak. Sementara armada angkatan darat Amerika baru saja tiba di depan Gedung Putih setelah semua teroris masuk ke dalam dan dengan cepat beberapa sniper dari pasukan khusus Amerika Serikat bersiap di posisinya masing-masing. Runtuhnya Gedung Putih di tangan teroris menghebohkan pemberitaan di media massa. Dan dari dalam ruang Pentagon, mereka semua menyaksikan Perdana Menteri Korea Selatan yang tewas ditembak oleh Kang Yong-sok sekaligus melihat presiden mereka sedang ditawan di dalam bunker.
Dari sana Kang Yeong-sok mengancam agar staf Amerika Serikat segera menarik mundur pasukannya dari Gedung Putih, dan jika tidak, maka nyawa presiden menjadi taruhannya. Stand down. Don't negotiate. Stand down. Di dalam bunker, satu pegawai kepresidenan harus mati ditembak teroris setelah presiden menolak perintah Forbes untuk mengangkat tangan, dan sehingga satu pegawai itu akhirnya tewas di tempat disaksikan oleh presiden dan petinggi lainnya. Dari dalam Gedung Putih, Mike diam-diam menyusup ke dalam ruangan kontrol sistem keamanan Gedung Putih untuk mencari tahu siapa teroris ini. Saat semua lampu padam, saat itu juga Mike menyerang seorang teroris yang berhasil keluar dari sebuah ruangan dan langsung tanpa aba-aba. Akhirnya satu teroris itu pun tewas seketika. Dari saku teroris yang sudah Mike bunuh, ia menemukan foto anak presiden. Mike berkeyakinan teroris ini sedang mengintai anak presiden, dan untuk mempersingkat waktu, Mike pun mengambil ID lamanya lalu kemudian mengaktifkannya kembali agar bisa mengakses sistem keamanan Gedung Putih yang telah dikuasai oleh kelompok teroris Kang Yeong-sok. Dari dalam bunker, Kang Yeong-sok kaget melihat seluruh layar CCTV Gedung Putih yang tiba-tiba mati dan sistem keamanan lainnya sulit diakses. Scene beralih pada malam harinya di ruang darurat Pentagon. Mereka semua kedatangan juru bicara kepresidenan, yakni Alan Trumbler. Alan sendiri yang akan diangkat menjadi presiden Amerika sementara setelah presiden dan wakil presiden sedang ditawan oleh kelompok teroris. Dengan begitu, pemerintah memiliki penanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan Gedung Putih dari tangan teroris. Kembali ke Mike yang kini sudah berada di ruang Oval Star Presiden untuk mengambil alat komunikasi agar bisa menghubungi Pentagon. Di ruang Pentagon, mereka semua menerima panggilan dari Mike, namun ketika Mike menanyakan keadaan presiden, sambungan telepon malah sempat dimatikan oleh kepala staf militer karena dia tidak percaya bahwa Mike ada di pihak pemerintah. Begitupun dengan Ray Monroe, dia memberitahu pada Alan bahwa Mike pernah diberhentikan dari pengawalan kepresidenan karena kasus kecelakaan saat mengawal presiden. Tetapi Lane Jacobs menjelaskan kepada Alan bahwa Mike adalah mantan pasukan khusus Ranger Battalion. Kesetiaannya pada presiden juga sangat tinggi. Mike pun memiliki kemampuan di atas rata-rata dari agen lainnya. Mike adalah prajurit terbaik dan Alan pun memutuskan tetap percaya pada Mike Benning karena Mike satu-satunya harapan mereka yang bisa menyelamatkan presiden. Telepon kembali disambungkan kepada Mike. Lane Jacobs kemudian memberitahu bahwa presiden sedang ditawan oleh kelompok teroris di ruang bunker bersama dengan para petinggi pemerintah lainnya. Mike juga memberitahu mereka bahwa teroris itu juga sedang mencari anak presiden berdasarkan foto yang ia temukan dalam saku salah satu teroris yang telah ia bunuh. Mike juga meminta agar Alan menggunakan jasanya untuk menyelamatkan presiden dan anak presiden serta seluruh petinggi pemerintah yang sedang ditawan oleh kelompok teroris itu. Alan pun menyetujuinya. Selesai menghubungi Pentagon, tiba-tiba ternyata Mike kedatangan tamu tak diundang yang mengharuskan dirinya baku hantam dengan teroris tersebut. Dari ruang darurat Pentagon, mereka menerima sambungan telepon dari Kang Yeong-sok. Ia meminta agar Alan menarik armada ke-7 dari Laut Jepang dan menarik semua pasukan Amerika dari zona demilitarisasi, serta jangan coba-coba melakukan operasi apapun untuk merebut kembali Gedung Putih. Karena jika tidak segera dilaksanakan, Kang Yeong-sok akan membunuh petinggi Amerika yang sedang ditawan satu persatu. Selesai menghubungi Pentagon,
Kang Yeong-sok mengancam Laksamana Heonig untuk memberikan kode seberiusnya. Laksamana tidak bisa memberikan kode yang diminta tanpa seizin presiden. Kode seberius adalah kode dalam hal peluncuran senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika. Presiden yang tak ingin Laksamana mati di tangan teroris, dia pun meminta agar Laksamana memberikan kodenya kepada Kang Yeong-sak. Kode tersebut lalu dimasukkan oleh Kang Yeong-sak ke sistem kendali yang ada di dalam bunker. Di Pentagon, mereka semua menerima informasi bahwa kode seberius telah diaktifkan melalui ruang bunker tempat presiden ditawan. Berita tersebut membuat Alan dan yang lainnya terkejut. Lalu mereka pun menerima laporan dari Mike bahwa teroris itu memiliki tanda di sisi telinganya. Alan pun meminta bawahannya untuk mencari tahu identitas tanda teroris tersebut. Selain itu juga, Alan meminta agar Mike bisa masuk ke ruang bunker tempat presiden ditawan untuk mengubah kode seberius yang telah diaktifkan. Maka, jika tidak segera dilakukan, nuklir Amerika akan meluncur ke target sasaran yang telah direncanakan oleh kelompok teroris tersebut yang bisa mengakibatkan perang nuklir di antara negara. Tapi, sebelum masuk ke ruang bunker, Mike diminta untuk mencari dan menyelamatkan anak presiden terlebih dahulu dan Mike pun setuju. Dari ruang bunker, Kang Yeong-sok dan Forbes melihat Mike Benning tertangkap CCTV dari sistem mereka yang telah pulih. Penyusupan Mike Benning pun ke dalam Gedung Putih jadi ketahuan. Merasa sepertinya ada gangguan, Kang Yeong-sok lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari Mike lalu membunuhnya. Sementara Mike yang sudah menyusuri berbagai ruangan, akhirnya ia menemukan anak presiden di balik tembok. Mike pun segera melaporkannya ke Pentagon dan selanjutnya akan mengeluarkan anak presiden dari sana. Lalu saat akan keluar dari tempat persembunyiannya, tiba-tiba Mike mendapat tembakan beruntun dari anak buah Kang Yeong-sok. Sambil berlari dan menjaga anak presiden, Mike pun membalas tembakan itu sampai akhirnya berhasil lolos dengan selamat. You're in all this. Okay, stay close. Lalu dengan cepat mengeluarkan anak presiden dari lubang ventilasi sambil terus berkoordinasi dengan lain di ruang Pentagon. Mike juga meminta agar pasukan khusus segera melakukan penjemputan anak presiden dari luar lubang ventilasi Gedung Putih. Di saat Mike sedang menuntun anak presiden masuk ke dalam lubang ventilasi, tiba-tiba anak buah Kang Yeong-sok datang ke tempatnya sehingga... Tapi untungnya Mike berhasil membunuh teroris itu dengan tangan kosong. Mike berhasil membunuh satu musuhnya, ia pun meminta agar anak presiden segera terus naik. Di luar, pasukan khusus penjemputan anak presiden telah bergerak ke titik lokasi sambil tetap diawasi oleh tim Staff Vault agar tidak ketahuan pihak teroris yang sedang berjaga. Berhasil menemukan anak presiden, pasukan khusus ini segera bergegas membawanya keluar dari sana dengan cepat. I'm scared. Me too. False alarm. Go. Di luar Pentagon, lain memberitahu Mike jika anak presiden telah berhasil diselamatkan, namun tugas Mike belum berakhir. Alan meminta Mike segera menyelamatkan presiden dan petinggi lainnya di ruang bunker dan segera menghentikan kode Siberiusnya segera. Mike pun bergegas dan kemudian melumpuhkan dua anak buah Kang Yeong-sok yang berada di depannya. Dua orang teroris yang berhasil Mike lumpuhkan lalu diinterogasi oleh Mike untuk mendapatkan identitas Kang Yeong-sok serta komplotan terorisnya. Untuk mendapatkan jawaban, Mike harus melakukan adegan kekerasan kepada dua teroris tersebut dengan mengancam pisau ke paha salah satu teroris ini. Hasil interogasinya lalu Mike laporkan ke Pentagon. Mike memberitahu bahwa teroris ini dipimpin oleh Kang Yeong-sok yang juga sebagai kepala KUF. Staf Pentagon pun kemudian memberikan data tentang Kang Yeong-sok dan Rai mengatakan Kang Yeong-sok adalah teroris paling dicari di dunia.
Dia berasal dari perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Kang juga dalang pengeboman di tahun 2004 di kedutaan Inggris dan masih banyak lagi kejahatan teroris yang dilakukannya. Kang Yong-sok pun sangat sulit teridentifikasi oleh Badan Intelijen Barat karena berhasil mengetahui pimpinan teroris. Kepala staf militer pun berniat agar segera melakukan aksi militernya. Namun Mike Benning melarangnya. Mike meminta agar Pentagon menunggu informasi darinya. Di ruang lain, anak buah Kang Yong-sok sudah memasang bom untuk membuat celah agar mereka nantinya bisa keluar dari sana. Di dalam ruang bunker, Kang meminta agar Forbes segera mencari dan membunuh Mike. Sementara di lorong ruang Gedung Putih, Mike mencegat Forbes. Awalnya Mike belum mengetahui jika Forbes berada di pihak teroris, tetapi setelah Mike diserang tiba-tiba, akhirnya Mike baru tahu jika Forbes bagian dari kelompok teroris. Pada akhirnya, Mike harus terpaksa membunuh Forbes demi menyelamatkan presiden. Ya, akhirnya si Forbes berhasil dilumpuhkan oleh Mike. Kembali ke Pentagon, Kepala Staf Militer dan Alan mengambil keputusan aksi militer untuk menguasai Gedung Putih. Namun Mike melarangnya karena sangat berbahaya untuk presiden. Tapi Pentagon tidak mau mendengar omongan Mike dan aksi penyerangan pun dimulai. Command, take place 3 minutes out. Di bunker, Kang Yong-sok mengetahui pihak Pentagon telah mengirim pasukan untuk menyerang mereka melalui drone hantu milik mereka. Kang pun meminta anak buahnya untuk mempersiapkan persenjataan untuk menyerang terlebih dahulu armada Amerika Serikat. Sementara itu, Mike telah berhasil menyusup masuk dalam ruang persenjataan teroris di sana. Mike melihat jika Kang sudah mengaktifkan senjata hydrating yang sangat berbahaya. Mike pun meminta Pentagon untuk segera membatalkan misi penyerangannya, namun lagi-lagi si kepala militer menolaknya. Keberadaan Mike yang sudah ketahuan membuatnya harus melakukan aksi penembakan kepada teroris tersebut. Sementara di ruang bunker, Kang sudah mengoperasikan senjata hydrastik guna untuk menyerang pasukan militer Amerika Serikat. Serangan tersebut membuat satu persatu helikopter terjatuh dan mengejutkan pihak Pentagon yang tiba-tiba mendapat serangan dadakan. Melihat keadaan yang semakin buruk, Alan pun meminta misi segera dihentikan. Namun hal tersebut sudah terlambat. Satu helikopter yang tersisa harus jatuh dan boom, meledak di atas Gedung Putih. Karena ulah dari petinggi-petinggi di Pentagon, mereka semua harus menerima kenyataan pahit. Wakil Presiden Amerika, yakni Charles Rodriguez, harus tewas di tangan Kang Yong-sok. Kang mengancam akan membunuh presiden jika Pentagon tidak mematuhi ucapannya lagi. Selain itu juga akan meminta untuk disediakan sebuah helikopter di halaman udara Gedung Putih dalam waktu 60 menit. Kembali ke Mike yang berhasil selamat dari ledakan bom tadi, lalu menghubungi Pentagon. Kepada Pentagon, Mike meminta untuk tak melakukan hal bodoh lagi tanpa laporan khusus darinya. Alan pun sepakat dengan Mike dan ia pun memberitahu Mike jika mereka akan mengirimkan helikopter untuk Kang Yong-sok dan menarik seluruh armada ke-7 dari zona demilitarisasi. Karena jika tidak, presiden akan dibunuh. Alan pun memberikan waktu 30 menit untuk masuk ke dalam bunker dan sebelum masuk, Mike menghubungi Kang. Di ruang bunker, Kang dikejutkan dengan kehadiran Mike di layar monitornya. Mike mengancam akan membunuh Kang dengan segera dan tidak memperdulikan ancaman Kang ke Pentagon. Selesai mengancam Kang, Mike pun mematikan sambungan videonya. Kang yang tidak terima diancam oleh Mike, dia pun membawa Menteri Pertahanan keluar bunker untuk dibawa ke depan Gedung Putih. Sesampainya di depan Gedung Putih, Kang meminta Menteri Pertahanan untuk berjalan keluar yang nantinya akan Kang tembak dari belakang.
Di luar gedung, pasukan tentara Amerika melihat Menteri Pertahanan sedang keluar gedung dengan segera mereka pun memberikan bantuannya. Begitu juga di Pentagon, mereka semua melihat jika Menteri Pertahanan sedang berjalan keluar dari Gedung Putih. Kang yang sudah siap menembak tiba-tiba berhasil digagalkan oleh Mike dari atas gedung hingga akhirnya saling tembak pun terjadi. Sementara itu, Menteri Pertahanan berhasil diselamatkan oleh pasukan khusus Amerika. Selesai penyerangan, Mike segera menuju ke ruang bunker. Di bunker, Kang dan anak buahnya bersiap untuk pergi meninggalkan bunker dengan membawa presiden dan tawanan lainnya. Saat pergi, mereka menggunakan pakaian serba hitam untuk mengelabui pihak keamanan Amerika serta memakai penutup kepala pada semua tawanannya. Di luar, pasukan militer Amerika telah bersiap siaga untuk mendekati Gedung Putih, begitupun dengan tim sniper telah siap untuk membidik teroris ini. Dari depan pintu Gedung Putih, terlihat rombongan Kang sedang berjalan menuju ke helikopter yang sudah disiapkan oleh Pentagon. Dari atas, tim sniper melaporkan bahwa dari rombongan teroris yang akan naik ke helikopter tersebut, tidak bisa terdeteksi apakah presiden ada dalam rombongan tersebut. Komandan pasukan khusus Amerika pun meminta agar pihak Pentagon mengizinkan agar mereka segera melakukan aksi penyerangan. Namun, pihak Pentagon tak berani memberikan izinnya karena dikhawatirkan presiden ada dalam rombongan tersebut. Tidak berselang lama, mereka semua dikejutkan oleh meledaknya helikopter yang mengangkut rombongan teroris tadi sehingga boom! Pihak Pentagon menganggap bahwa Presiden Amerika telah mati bersama rombongan teroris itu, walau sebenarnya hal itu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Alan pun menghubungi Mike untuk segera memeriksa ke ruang bunker dan ternyata benar saja Kang dan Presiden masih di ruang bunker. Kang yang belum pergi dari bunker karena masih menunggu kode Siberius aktif 100% dan setelah memastikan aktif, Kang Yeong-sok dan anak buahnya kemudian pergi dari sana sambil membawa presiden. Di ruang Pentagon, mereka semua menerima data jika kode Siberius telah aktif semuanya dan akan meledakkan nuklir mereka yang dapat menyebabkan perang antar nuklir dan kehancuran. Agar segera bisa keluar dari bunker, Kang meledakkan salah satu dinding yang sudah mereka pasang bom sebelumnya. Dan ya, di waktu yang tepat akhirnya Mike menghadang mereka dan aksi perkelahian pun terjadi. Dalam kejadian tersebut, presiden mendapat tembakan dari Kang dan dengan cepat Mike menyerang Kang. Aksi penyerangan 1 lawan 1 akhirnya terjadi. Dengan semangat dan tenaga yang masih tersisa, Mike terus menghajar Kang dengan membabi buta dan sampai akhirnya Kang Yeong-sok pun berhasil tewas. Mike yang sudah berhasil membunuh Kang segera memberikan pertolongan pertama kepada presiden. Setelah itu, Mike pergi ke bunker untuk segera menggagalkan kode Siberius yang telah aktif dan di bunker, Mike menghubungi Pentagon agar bisa membantunya menghentikan kode tersebut. Dengan segera kepala staf militer pun mengarahkan Mike untuk menekan beberapa tombol dan menggerakkan saklar memutar komputer untuk mengoperasikan pembatalan perintah kode tersebut yang terakhir memasukkan kode pembatalan yang disebutkan oleh Ray Monroe. Berhasil memasukkan kodenya dengan benar, beruntung Siberiusnya berubah menjadi nonaktif dan negara Amerika pun terhindar dari perang nuklir antar negara. Dari ruang bunker, Mike membawa Presiden Amerika keluar dari Gedung Putih dan saat keluar, Presiden kaget karena banyak mayat yang tergeletak di dalam istana presidennya. Bangunan gedungnya juga banyak yang hancur akibat serangan kelompok teroris yang dipimpin oleh Kang Yeong-sok. Di Pentagon, mereka semua memberikan tepuk tangan atas keberhasilan Mike dan selamatnya presiden dari tawanan teroris. Akibat serangan tersebut, Gedung Putih terlihat rusak parah
Dan terlihat juga presiden dapat menemui anaknya yang terlebih dahulu diselamatkan oleh Mike. Begitupun dengan Mike yang sudah ditunggu oleh sang istri tercinta. Dan istri Mike merasa sangat bahagia sekali bisa melihat Mike berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu. Pada keesokan harinya, Presiden Amerika memberikan pidatonya di depan seluruh awak media dan para petinggi pemerintah. Presiden mengajak semuanya untuk bangkit dan bersatu membangun negara Amerika menjadi lebih kuat dan tahan dari serangan apapun, serta menjadi negara yang lebih baik lagi dan tetap menciptakan perdamaian. Selesai berpidato, Presiden menyalami Mike sebagai tanda ucapan terima kasih, dan Mike juga kini telah aktif kembali menjadi pengawal Presiden Amerika. Tamat, ending yang lumayan membagongkan untuk saya sebagai daber karena saya ngap-ngapan membaca ceritanya yang sangat panjang. Sedikit motivasi untuk hari ini, jadi pahlawan bukan harus selamat dulu, tapi berani dulu, meski dompet dan nyali sama-sama kritis. Segitu saja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.